sebulan lalu, saya dan istri beserta lima pasang suami istri lainnya menjadi tamu undangan seorang eksekutif supermarket dan istrinya. Saya dan istri pulang belakangan, jadi saya berkesempatan mengajukan pertanyaan yang terlintas dalam benak saya kepada sang tuan rumah. Itu petang yang sangat indah, puji saya, tapi saya kurang paham satu hal. Saya pikir saya akan bertemu dengan banyak eksekutif usaha retail malam ini. Namun tamu-tamu Anda justru berasal dari berbagai bidang. Ada penulis, dokter, insinyur, akuntan, dan guru. Dia tersenyum dan menjawab, nah, kami sudah sering mengundang para eksekutif retail. Saya dan Helen merasa mengundang orang lain yang berprofesi lain pasti akan menyenangkan. Saya khawatir jika kami hanya mengundang orang-orang yang berprofesi sama, kami akan terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Selain itu, bisnis saya mencakup banyak orang. Setiap hari ribuan orang yang berasal dari berbagai kelompok berbelanja di supermarket kami. Kian banyak saya mampu mempelajari orang lain, ide, minat, dan sudut pandangnya. Kian baik pula layanan dan barang dagangan yang saya persembahkan bagi mereka. Berikut adalah beberapa hal sederhana yang harus Anda lakukan demi membangun lingkungan sosial berkualitas terbaik. 1. Berkumpul dengan kelompok-kelompok baru. Kejemuan dan ketidakpuasan akan muncul jika Anda membatasi lingkungan sosial pada sekelompok kecil orang saja. Camkan program sukses Anda memerlukan keahlian memahami orang lain. Jika Anda mencoba mempelajari perilaku orang lain dengan berkecimpung dalam kelompok kecil, Anda bagai mencoba menguasai matematika yang hanya dengan membaca satu buku tipis. Bertemanlah dengan orang-orang baru, bergabunglah dengan organisasi baru, dan perluas orbit sosial Anda. Banyaknya orang dan hal lain yang Anda temui akan memberi warna kehidupan serta dimensi yang lebih luas. Anda akan memperoleh asupan pikiran yang menyehatkan. 2. Pilih teman yang berbeda pendapat dengan diri Anda. Pada masa modern ini, individu yang picik takkan mempunyai masa depan. Tanggung jawab dan posisi penting akan beralih pada individu yang sanggup melihat kedua sisi masalah. Jika Anda anggota Partai Republik, pastikan Anda bergaul dengan anggota Partai Demokrat dan sebaliknya. Bertemanlah dengan orang-orang yang berbeda iman dengan Anda. Dekatilah lawan-lawan Anda yang memiliki potensi. 3. Pilih teman yang berpikiran maju dan positif. Orang yang hanya tertarik pada masalah ukuran rumah atau alat rumah tangga Anda, tetapi tidak tertarik pada ide dan perkataan Anda, biasanya picik. Jaga lingkungan psikologis Anda. Pilih teman yang tertarik pada hal-hal positif, yaitu orang yang ingin menyaksikan Anda meraih kesuksesan. Temukan sahabat yang mendorong Anda agar berani, sehingga Anda bisa merencanakan ide Anda. Jika Anda tidak menemukan orang seperti itu dan malah memilih orang yang berpikir picik sebagai sahabat, perlahan Anda akan menjadi pemikir picik pula. Kita adalah bangsa yang penuh akan racun, peduli akan racun. Tepatnya racun makanan. Setiap pemilik restoran selalu waspada terhadap keracunan makanan. Jika itu terjadi pada suatu restoran, para pelanggan yang biasa berkunjung takkan pernah kembali bersantap di sana. Kita memiliki banyak undang-undang yang melindungi masyarakat terhadap racun makanan. Kita meletakkan atau harus meletakkan racun di atas rak yang paling tinggi, sehingga anak-anak tidak mampu menjangkaunya. Kita berusaha menghindari racun, dan memang bagus jika kita sanggup menghindarinya. Namun, ada tipe racun lain yang mungkin lebih berbahaya, racun pikiran, yang dikenal sebagai gosip. Racun pikiran berbeda dengan racun makanan dalam dua hal. Racun pikiran mempengaruhi benak Anda, bukan tubuh Anda, dan lebih tersamar. Umumnya orang yang keracunan pikiran tidak pernah menyadarinya. Racun pikiran memang tersamar, tapi menghambat hal-hal besar. Racun pikiran mengurangi besarnya cara berpikir kita dengan memaksa kita memikirkan hal sepele dan kurang penting. Kita akan keliru menilai orang lain karena terjadi pemutarbalikan fakta. Kita pun akan merasa bersalah ketika kita berjumpa dengan orang yang kita jadikan bahan gosip. Racun pikiran adalah pola pikir yang 100% salah. Berbeda dengan banyak pendapat, pergosipan bukan hanya didominasi kaum wanita.
Setiap hari banyak kaum pria yang hidup dalam lingkungan penuh gosip. Setiap hari banyak kaum pria yang hidup dalam lingkungan penuh gosip. Setiap hari kaum pria menggunjingkan beragam topik seperti pernikahan atau masalah keuangan sang bos. Bill menggunakan tipu daya demi bisnisnya. Kemungkinan John dipindah dari pekerjaannya saat ini. Alasan-alasan di balik penghargaan terhadap Tom dan alasan adanya karyawan baru. Pergosipan mengacu pada hal-hal seperti, "Hai, aku baru mendengar." "Tidak, mengapa?" "Ya, saya sama sekali tidak terkejut. Ia sendiri yang menyebabkan masalah. Pasti, itu sangat rahasia." Percakapan adalah porsi terbesar dari lingkungan psikologis Anda. Ada percakapan yang menyehatkan dan membesarkan hati Anda. Itu membuat Anda merasa seperti melangkah di bawah hangatnya mentari musim semi. Ada percakapan yang membuat Anda merasa menjadi pemenang. Namun, ada percakapan lain yang seolah membawa kita melewati awan radioaktif beracun. Anda akan merasa tercekik dan sakit. Percakapan semacam itu akan membuat Anda menjadi pecundang. Gosip merupakan percakapan negatif tentang orang lain. Korban racun pikiran menikmati bergosip. Ia mulai suka menggunjingkan orang lain. Namun, ia tidak sadar orang-orang sukses tidak menyukai dan tidak mempercayai dirinya. Saya dan beberapa teman suatu saat membahas tentang Benjamin Franklin. Namun, percakapan kami ini diwarnai racun pikiran juga. Begitu seorang teman lain mengetahui topik pembicaraan kami, ia langsung mengangkat hal-hal negatif dalam kehidupan pribadi Franklin. Mungkin benar, tokoh sejarah memiliki karakter yang khas dan berita tentang Franklin mungkin akan menghiasi majalah skandal seandainya itu sudah terbit pada abad ke-18. Namun masalahnya, kehidupan pribadi Benjamin Franklin tidak ada sangkut pautnya dengan diskusi kami saat itu. Kendati demikian, saya tetap merasa lega karena kami tidak sedang menggunjingkan seseorang yang kami kenal. Membicarakan orang lain boleh-boleh saja, asalkan membicarakan sisi positifnya. Mari kita meluruskan satu hal. Tidak semua percakapan itu gosip. Ada kalanya berdebat sengit. Membahas masalah pekerjaan atau sekedar bercakap-cakap itu memang perlu. Percakapan tersebut dapat menyediakan tujuan baik ketika topiknya bersifat membangun. Dengan menjawab tes berikut, Anda bisa menguji apakah Anda cenderung menjadi penggosip. 1. Apakah saya menyebarkan gosip tentang orang lain? 2. Apakah saya selalu memiliki topik percakapan yang positif tentang orang lain? 3. Apakah saya senang mendengar berita skandal? 4. Apakah saya menilai orang lain hanya berdasarkan fakta? 5. Apakah saya mendorong orang lain untuk menceritakan gosip-gosipnya? 6. Apakah saya mendahului percakapan saya dengan berujar, "Jangan bilang siapa-siapa ya"? 7. Apakah saya menyembunyikan informasi yang bersifat rahasia? 8. Apakah saya merasa bersalah jika menggunjingkan orang lain? Jika menjawab ya, Anda adalah salah satu penggosip. Renungkan hal berikut. Jika Anda mengambil kapak dan menetak perabotan tetangga, Anda tidak akan membuat perabotan Anda tampak lebih baik. Mengucapkan perkataan kasar kepada atau tentang orang lain takkan membuat diri Anda tampil lebih baik. Menggunakan kualitas terbaik. Ini merupakan aturan yang wajib Anda ikuti dalam segala hal, termasuk saat membeli barang dan jasa. Untuk membuktikan kebenaran tanpa syarat dari pola pikir menggunakan kualitas terbaik. Saya pernah meminta sekelompok peserta seminar memberikan contoh bagaimana mereka ingin berhemat, tetapi justru mengeluarkan uang lebih banyak. Berikut adalah beberapa jawabannya. Saya membeli pakaian murah dari toko eceran. Saya mengira saya mendapat barang berharga murah, tapi kualitas pakaian itu jelek sekali. Mobil saya memerlukan transmisi otomatis yang baru. Saya mendapat suku cadang itu dari bengkel dan ongkos pasangnya $25 lebih murah dari dealer resmi. Transmisi baru itu rusak setelah mobil saya menempuh sekitar 3.000 km. Namun bengkel itu tidak mau bertanggung jawab. Selama berbulan-bulan saya makan di rumah makan murah untuk berhemat. Tempatnya kotor, makanannya tidak enak, pelayanannya sangat buruk, dan pelanggannya adalah orang-orang dekil. Suatu hari, seorang teman mengajak saya bersantap siang di restoran terbaik di kota.
Kami berdua memesan menu untuk pebisnis. Saya terhenyak melihat menu yang saya terima. Makanan lezat, pelayanan baik, suasana menyenangkan, dan saya hanya mengeluarkan uang sedikit lebih banyak daripada rumah makan murah. Itu adalah pelajaran bagi saya. Ada beragam jawaban lainnya. Seseorang melaporkan bahwa dirinya bermasalah dengan kantor pelayanan pajak karena ia menggunakan jasa akuntan bertarif murah. Orang lain berobat kepada dokter bertarif rendah dan menerima diagnosis yang salah. Orang lain mengaitkan biaya yang harus dikeluarkan untuk renovasi rumah, pelayanan hotel, serta barang dan jasa bermutu rendah. Tentu saja, saya sering mendengar argumen, tetapi saya tidak mampu membeli barang atau jasa berkualitas terbaik. Jawaban terbaik dari argumen tersebut adalah gunakan kualitas terbaik saja. Dalam jangka panjang, menggunakan barang atau jasa berkualitas terbaik akan lebih murah ketimbang menggunakan barang bermutu rendah. Alasan lainnya, memiliki barang lebih sedikit dan lebih berkualitas itu lebih baik daripada memiliki banyak barang berongsokan. Contohnya, lebih baik Anda memiliki sepasang sepatu berkualitas tinggi daripada mempunyai 3 pasang sepatu bermutu rendah. Orang lain menilai kualitas Anda, seringkali di bawah kesadarannya. Kembangkan naluri untuk memperoleh barang dan jasa yang berkualitas. Itu sangat berguna. Dan harga barang berkualitas tidak lebih mahal dari barang dan jasa bermutu rendah. Ciptakan lingkungan yang menyukseskan Anda. 1. Sadar tentang lingkungan. Seperti asupan makanan membentuk tubuh Anda. Begitu pula asupan pikiran membentuk pola pikir Anda. 2. Buat lingkungan Anda bekerja bagi Anda, bukan melawan Anda. Jangan biarkan kekuatan supresif. Orang-orang yang menebar aura negatif membuat Anda merasa kalah. 3. Jangan membiarkan orang-orang picik menghambat Anda. Orang yang iri ingin menyaksikan Anda terprosok. Jangan biarkan mereka puas melihat kegagalan Anda. 4. Mintalah nasihat pada orang-orang sukses. Masa depan Anda itu penting. Jangan ambil resiko dengan meminta nasihat pada penasehat paruh waktu yang hidupnya bernoda kegagalan. 5. Dapatkan banyak penyegaran psikologis. Berkumpullah dengan kelompok-kelompok baru. Temukan pendongkrak semangat yang baru. 6. Buang jauh-jauh racun pikiran dari lingkungan Anda. Hindari gosip. Berbicara tentang orang lain boleh-boleh saja, asalkan hanya sisi positifnya. 7. Pilihlah hanya kualitas terbaik ketika Anda melakukan apapun. Sip. Thank you, Ciria. Oke, kita sudah selesaikan bab 7 ya. Wow, luar biasa. Besok kita masuk ke bab 8. Oke, silakan Ciria. Gosip kok. Gosip. Mau tahu nggak gosip yang terkini? Waduh, udah gitu tuh yang sanguin langsung radarnya tuh ding 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 ding. Apa sih? Apa sih, Ci? Apa sih, Ci? Spill dong gitu. Apa sih gitu. Itu kalau nggak dikasih tahu, waduh, nanti malam bisa tidur. Ciria tuh Gitu mau ya. cerita apa sih sebetulnya? Paling Ya, senang kalau ngerjain orang sanguin. ya kalau saya mau sharing teman-teman ini berkaitan dengan gosip ini menarik ya. Ciria pasti akan relate. Angelin juga akan relate ya. Karena kemarin kita duduk semeja. Saya tidak akan sebutkan namanya. Tapi saya ceritakan peristiwanya. Karena saya tidak mau menggosip ya. Jadi kan kita mau belajar, bukan mau menggosip ya. Jadi nggak perlu tahu namanya. Tapi saya pengen cerita teman-teman. Tadi yang diceritakan sama Pak Ronald itu sebetulnya menarik menurut saya. Ya, bahwa kadang-kadang kita mendengarkan sebuah peristiwa, itu kita ini menjadi kepo, ya kan? Tapi kalau saya boleh sharing, teman-teman, eh saya pribadi sebetulnya tuh sedang mikirkan juga ya, kenapa saya tuh menjadi orang yang sangat cuek. Tapi setelah saya renungkan, kecuekan saya tuh sebetulnya menyelamatkan banyak hal. Sehingga saya tuh paling sebel sebetulnya kalau ketemu dengan orang yang eh, itu suka gosip, ya kan? Saya tuh sangat terganggu. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang tak dengerin gitu loh. Dia cerita ya tak dengerin ya kan. Tapi kadang-kadang saya tuh mulai berpikir kadang-kadang tuh faedahnya tuh apa, ya kan?
Jadi kemarin pada waktu kita duduk semeja, ya kan? Oh ada Buwi juga di sini ya. Buwi juga tahu ya. Tapi ingat ya, tidak spill orangnya. Ya, tapi ini gini teman-teman, bayangkan ya. Saya tuh sebenarnya cukup kaget teman-teman. Kita ini ketemu dengan orang yang mempunyai posisi, ya kan? Akan tetapi yang membuat saya kaget, ya kan? Saya terus terang baru pertama kali ketemu orang ini, ya kan? Dia tuh kalau cerita, itu memang kalau bahasa konten tuh dia buat hook itu sangat menarik memang. Ya kan? Kalau konten tuh kan supaya dilihat orang tuh kan harus buat hook, nah, katanya kan gitu kan. Nah, dia tuh suka banget gitu. Jadi pada waktu ngobrol gitu. Tahu nggak? Ada loh yang lagi punya masalah begini gitu. Loh, siapa? Ada deh gitu. Dan itu tuh nggak cuman sekali dua kali teman-teman. Gila, sepanjang pembicaraan. Bahkan sebelum bertemu di meja makan, ketemu sama saya berdua, itu pun dia sering banget melakukan hal itu. Luar biasa banget. Tahu nggak kemarin? Si A itu kemarin sedang ketemu sama si B. Oh ya, kenapa? Wah ya saya nggak boleh beritahu sih. Jadi tuh betul-betul saya tuh jujur dalam hati gini, gua play ya toh. Kalau orang Semarang ngomong, gua play orang ini. Ini nih orang ini kurang ajar banget loh ini. Ini nih nyebarin gosip loh. Jadi pada waktu setelah bubar, ya kan, saya nggak tahu pada waktu itu saya tuh ngomong sama, soalnya kan kemarin kan sempat pindah-pindah ya. Kadang saya sama Buwi, kadang-kadang saya sama Ciria, kadang-kadang sama Angelin ya kan. Tapi ini mumpung ngumpul di sini semua, jadi supaya rata ya kan. Jadi semua denger. Saya tuh ngomong sama kemarin tuh saya pokoknya ini ngomong gini, hati-hati sama orang ini ya. Saya cuma ngomong gitu. Kenapa? Sekarang Anda bayangkan, eh, dia tuh loh bisa menceritakan banyak orang, ya kan? Pernah kebayang nggak bahwa cerita kita tuh juga bisa diceritakan ke orang lain tuh, ya kan? Maka saya langsung ngomong hati-hati, ya kan? Nah, makanya perhatikan buat yang sanguin-sanguin ya kan? Kadang-kadang merasa bahwa wah saya dibocorin rahasia, terus rahasia kita bocorkan juga, iya, berjalan, ya. Jadi ini pada waktu kita ngomong gosip ya kan, ya kembali lagi, saya cuma ingin ingatkan teman-teman, nggak ada faedahnya, ya kan. Saya pribadi kemarin itu pada waktu dengerin banyak cerita, ya it's okay buat saya adalah sebuah informasi, ya kan. Tapi itu kadang-kadang itu jadi merusak pikiran loh malah. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang bukan area kita, akhirnya jadi kita pikirin, betul kan? Sebetulnya kita nggak ada hubungan sama orang ini, ya kan. Tapi terus karena itu diceritakan, oh, ya kan. Apalagi ini kan bahas tentang lingkungan loh. Artinya apa? Ceritakannya nggak cuma sekali, ceritakannya berkali-kali kan. Oh itu berbahaya banget. Jadi yang harusnya bukan urusan kita, itu malah kita malah jadi kepikiran. Ya. Itu kayak yang di Makanya buku buat itu kan kok teman-teman saya cuma racun. ingin sharing ya, terutama buat Anda ya, hai para upline, para pemimpin, ya berhati-hatilah. Jadi kalau nggak ada kaitannya, ya kan. Nah, itulah kenapa teman-teman kita akan selalu sharing. Kenapa? Halo? Kayak yang di Iya, buku, kayak yang racun. di buku tadi loh kok racun. Ya kan jadi kayak orangnya tuh kan niatnya cerita, tapi ternyata membuang racun kan. Iya, betul. Jadi akhirnya tuh jadi racun malahan. Makanya bagi Iya, Sinyalnya bagus. terputus. saya putus-putus. Ya, Iya, iya, kayak denger suaranya dan nge-freeze juga. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang racun, aku nambahin aja itu ya. Racun yang paling berbahaya ada yang gimana?
yang nggak berbau dan nggak berasa, itu yang paling bahaya. Kalau Anda tahu itu racun mungkin akan minggir ya. Yang bahaya itu yang tiba-tiba diminum gitu kan ya, kayak yang lagi rame dulu ya kopi kayak gitu ya, dimasukin nggak tahu ada racunnya, tiba-tiba gitu aja ya. Nah, ini yang paling bahaya pada saat kita ketemu orang yang kayaknya ngomongnya halus, dia masukinnya nyepil dikit-dikit ya, tapi tuh tahu nggak yang dimasukin ke dalam kepala pola pikir itu adalah racun. Nah, itu yang harus lebih waspada yang di sana. Jadi kok Iya, komentar, kayaknya iya. Hilang tuh. aku juga hilang tadi. Oke, ya. Ada mau sharing lagi? Oh, udah masuk tuh, tapi belum on cam. Ada yang mau sharing lagi mengenai lingkungan dan racun-racunan ini? Saya nggak mau cerita tentang racunnya ya, tapi bagaimana kita ini aware, bagaimana kita tuh nantinya waspada supaya kalau tahu nih ada sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Makanya biasanya kan depannya itu, kamu tahu nggak gitu ya. Ini lagi rame loh. Kalau sudah depannya tahu nggak, itu paling nggak punya kewaspadaan ya. Kalau orangnya saya tahu nggak ujung-ujungnya bisa dapat income 100 juta dia di kayak Pak Ronald itu ya oke lah ya. Tapi kalau tahu nggak sana itu, wah itu ya udah mulai ya. Kalau sudah seperti itu lebih baik ya minum penawarnya dulu ya, menjauh dari si racunnya. Aku sedikit cerita sih, kan sudah lama ya, aku tuh nggak pernah ikut acara-acara emak-emak gitu ya. Karena dengan kesibukan yang ada di apa di HDI gitu ya, jadi kita tuh sudah tertata dengan eh, ya nggak ada waktu lagi buat gosip-gosipan sebetulnya ya kan gitu. Tapi kemarin aku mencoba untuk masuk ke lingkungan yang baru. Nah itu sebetulnya sih bukan lingkungan baru. Jadi grup lama, tapi yang sudah lama aku nggak pernah masuk gitu. Nah, mencobalah untuk masuk ke acara ulang tahun kayak gitu kan. Yang terjadi justru aku merasa kok aku nggak ada bahan buat ngobrol ya. Kok mereka asik banget gitu loh ngomongin. Si ini tahu nggak lagi begini gitu. Oh si itu, oh gitu. Dan aku tuh ngerasa kayak kok aku yang paling bego ya dengerin nggak tahu apa-apa gitu kan gitu. Jadi em, mencoba untuk di saat itu tuh aku bersyukur banget gitu ya. Maksudnya mereka pas waktu nanya ke aku, ya kan karena ada salah satu dari anggota grup itu tuh udah lama nggak pernah ikut dalam acara gitu ya, maksudnya dalam kegiatan. Jadi ya mereka mempunyai pikiran-pikiran negatif tentang apa mereka marah sama kita ya, apa dia begini ya gitu ya. Nah, bersyukurnya ya belajar di HD ya kan. Kita punya pikiran yang positif, kita selalu menanamkan justru kita di situ aku merasa seperti aku tuh malah ngasih mereka yang positif gitu loh. Walaupun agak-agak ini juga sih di hati gitu ya. Lah, ini kan eh, ternyata aku dibutuhkan dalam komunitas ini untuk memberikan positive vibes ya lah ke mereka gitu ya. Maksudnya kasih tahu mereka lo nggak seperti itu. Kemungkinan mereka juga karena sibuk atau apa gitu. Jadi ada kalanya dengan belajar di HD, dengan baca buku setiap hari, kita tuh bisa memberikan aura-aura yang positif buat mereka yang di sana. Dan itu nggak cuma untuk emak-emak loh ya. Cowok-cowok itu biasanya gosipnya lebih dahsyat. Serius. Cowok itu gosipnya lebih dahsyat daripada emak-emak biasanya. Bapak-bapaknya nggak ada yang terima, ada yang terima nggak? Kadang-kadang kan kalau kita lihat bapak-bapak itu kan cool gitu ya. Diem gitu. Tapi kalau udah bertemu dengan bapak-bapak gitu ya, wah kacau. Gitu. Jadi bapak-bapak gitu ya.
Iya, Jadinya udah keluar guyonan bapak-bapak itu mungkin munculnya dari sana ya. betul. Mungkin ada yang ini menyetujui atau menyanggah? Ya ini nambahin di beberapa hal sederhana ya yang harus kita lakukan itu buat membangun lingkungan sosial berkualitas terbaik. Yang pertama ya berkumpul dengan kelompok yang baru. Tapi memang berkumpul dengan kelompok baru itu ya seperti tadi kita juga harus mulai aware ya kelompok barunya menuju kemana nih gitu ya. Kan kita juga nggak boleh ngejudge bahwa kelompok baru itu pasti jelek belum tentu gitu ya. Bisa jadi itu juga membuat kita menambah ilmu. Nah, bertemu dengan orang baru, bergabung dengan perluas orbit sosial. Kasarannya ya nambahin networking gitu ya. Yang kedua, pilih teman yang berbeda pendapat dengan diri. Tapi ini juga harus hati-hati gitu ya. Maksudnya beda pendapatnya yang kayak apa dulu nih gitu ya. Kalau hanya sebatas ini apa tadi dikatakan hmm, tanggung jawab kayak beda partai, mungkin beda iman, itu tuh boleh loh. Kenapa? Karena kan dengan situ kita bisa belajar yang punya wawasan jauh lebih luas lagi. Terus pilih teman yang berpikiran maju dan positif gitu ya. Nah, itu yang tahu dia itu maju atau positif itu ya syarat-syaratnya udah ada ditulis di belakang. Apakah menyebarkan gosip gitu kan ya. Nah, ini ujiannya tuh ada di sini. Terus kalau ada yang di nomor 6 ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau sudah itu berarti harus harus mulai ini dong, harus mulai punya kewaspadaan ya. Jadi di halaman 149 itu sebenarnya screening awal untuk kita tuh mengetahui kita sendiri. Apakah kita sendiri itu negatif ya? Yang pertama. Yang kedua, apakah lingkungan kita yang hari ini kita berkumpul tuh seperti ini? Itu screeningnya ada di halaman 149 nih. Bisa nyambung? Sembuh. Ya, ya, sorry sinyalnya Gigi. Eh, saya sebetulnya udah sempat tulis di mana di chat ya. Saya bacakan dulu deh sebelum sebelum lupa area itu. Ya, jadi intinya teman-teman, kenapa kok lingkungan itu berpengaruh? Ya, sekali lagi diceritakan bahwa racun pikiran itu sangat-sangat berbahaya loh. Kan kalau dibaca tadi dari halaman berapa ya tadi ya? 145 ya kemana ya? Sebentar, saya dari sini kok itu. Jadi racun makanan berbahaya buat tubuh. Racun pikiran itu berbahaya untuk pola pikir. Ya, jadi coba ini 147 itu. Namun ada tipe racun lain yang mungkin lebih berbahaya. Racun pikiran. Racun pikiran memengaruhi benak Anda, bukan tubuh Anda, dan lebih tersamar. Umumnya orang yang keracunan pikiran tidak menyadarinya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi yang tidak sadari itu yang sebetulnya kan sangat berbahaya. Ya, kayak contoh kemarin saya ketemu sama downline-nya Ceria, ya kan. Jadi dia punya downline, ya temennya juga, temennya Kohendra, ya kan. Itu kena kanker. Apa yang membuat sangat cepat kankernya? Karena tidak disadari ternyata ada kanker, ya kan. Tahu-tahu sudah stadium sekian, cuman dalam waktu berapa bulan sudah nggak ketolong. Ya. Jadi ini tuh berbahaya banget teman-teman. Ingat, yang tidak kita ketahui itu sangat-sangat berbahaya. Ya, makanya saya garis bawain ya racun pikiran. Ya, makanya saya juga sharing kan, bagaimana caranya menghilangkan racun pikiran. Tadi Sari sempat sharing yang di halaman 149, betul, itu bisa menjadikan sebuah saringan. Tapi kalau saya mau berikan tips teman-teman, yang selama ini saya lakukan apa sih? Kita ini fokus dengan tujuan. Seringkali, dan saya perhatikan teman-teman, teman-teman yang terjebak dengan gosip, ya kan, atau apapun, itu karena mereka tuh sudah kehilangan tujuannya. Kalau kita itu repot, ya kan, simpel aja. Saya kasih contoh simpel ya. Contoh, ini di sini kan banyak ibu-ibu nih, ya kan.
Pertanyaan saya, ibu-ibu, pada waktu Anda ngurusi anak Anda mau sekolah, sempat gosip enggak? Nggak sempat. Aduh, ini aneh, ini belum selesai, ini belum selesai, belum selesai, belum selesai. Sampai apa? Sampai selesai kan? Fokus dengan tujuan. Artinya apa? Bahwa para ibu-ibu bohong kalau ngomong sama saya itu nggak bisa fokus sama tujuan. Buktinya Anda bisa kok ngurus anak Anda dengan baik. Ya. Nantinya bahwa sebetulnya yang jadi problem adalah kehilangan tujuan. Ya kan? Lupa dengan impiannya. Pada waktu mungkin kena masalah. Pada waktu mungkin, saya yakin kok, pada waktu Anda nyiapkan anak Anda sekolah pun, pada waktu Anda nyiapkan anak Anda sekolah pun, masalah itu juga ada. Ya kan? Pasti. Nanti ada masalah yang di luar lah. Ya toh, itu pasti ada. Tapi buktinya Anda berhasil tuh nyiapkan anak Anda sekolah. Artinya itu, Anda bisa tuh konsentrasi dengan tujuan. Ya, terus melakukan sampai selesai. Bisa tuh. Jadi jangan, ini kembali lagi pola pikir teman-teman. Jangan playing victim. Banyak orang tuh terlalu menganggap remeh dirinya. Aku tuh nggak bisa. Aduh, masalah ini, aku tuh nggak bisa. Ya kan, kita tuh seringkali terjebak dengan hal-hal seperti itu. Padahal, ya buat saya, ibu-ibu atau mama-mama ini, itu punya kekuatan yang sangat luar biasa loh. Bahkan seringkali ya kan, saya kan hari ini donan saya kan mungkin bisa dikatakan 90% yang aktif kan wanita ya kan. Ini aja kan kelihatan di sini yang pria berapa. Saya itu kan sering dijadikan bahan, enggak sih, bukan bahan olok-olok lah ya. Teman-teman bergurau, kami para wanita bisa multitasking, ya kan. Makanya saya bilang, good, tapi multitaskingnya yang bener dong. Jadi jangan multitaskingnya jalan sambil gosip, ya kan. Nah, ini kan multitasking yang salah, ya kan. Artinya apa? Bahwa Anda sebetulnya bisa loh, ya kan. Ibaratnya tuh dengan berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan ini, itu kita berjalan ke arah tujuan. Bahkan mungkin ya toh, kami para pria ini ya kan, kesulitan loh. Sehingga mungkin kalau saya ya kan, nah ini, saya tuh kan lagi mikirin ya, kenapa ya saya tuh jadi cuek banget. Sehingga tadi malam, saya kan ketemu sama, ya katakanlah teman lama lah ya. Ya teman lama udah nggak ketemu ya kan, ngobrol-ngobrol, sampai dia menikah, saya tuh kan tidak terlalu dekat sama istrinya karena kan selama ini kan temenan sama yang laki kan. Jadi udah mungkin 5 tahun lebih lah, ya kan. Kemarin kenalan itu, satu hal yang istrinya itu kaget ketemu sama saya adalah saya ini kan punya banyak ibaratnya apa ya, keisengan, ya kan. Teman-teman tahu lah ya. Contoh, ya kan. Nah itu kan nggak suka sayur. Ingat sampai hari ini saya nggak suka sayur, ya kan. Tapi jujur teman-teman, yang membuat saya tuh punya jawaban-jawaban nyeleneh. Apa ya? Nyeleneh itu apa ya? Jawaban-jawaban yang unik atau aneh gitu ya. Itu sebetulnya teman-teman, karena saya itu jengkel, karena saya merasa kenapa sih kok kamu tuh ngurusi hidup saya, ya kan? Jadi kan sering kan saya diomeli kan, sayur kok nggak makan, kok nggak suka makan sayur ya kan? Saking jengkelnya kan saya cuma ngomong gini ya kan, lu jangan khawatir, saya nggak suka sayur, tapi saya suka ekstrak sayur ya kan? Apa itu ekstrak sayur? Saya makan kambing ya kan, biarkan kambingnya makan sayur, saya makan daging kambing ya kan, itu ekstrak sayur ya kan. Jadi sebetulnya teman-teman, saya tuh punya jawaban-jawaban seperti itu tuh karena sebel sebetulnya. Karena saya merasa bahwa sebetulnya itu nggak ada kaitannya dengan orang lain. Kenapa kok hidup saya tuh diurusin, dikomentarin, ya kan? Contoh ya kan, dulu saya kan punya anak kan lama, ya kan, 4 tahun. Itu kan kalau ketemu sama temennya mama kan selalu diributin tuh. Sudah punya anaknya, sudah berapa? Lu sudah punya belum? Ya kan? Saya bilang, oh ya belum tante. Satu ya kan? Nanti bulan depan ketemu lagi. Oh ya belum tante. Sampai pertanyaannya tambah lama tambah aneh. Ya kan? Sudah punya anaknya? Sih belum tante. Lu kenapa? Nah itu kan mulai aneh ya kan? Saya mikir, oke pertanyaannya aneh. Jawabannya harus aneh ya kan? Buru-buru nggak tante?
Loh, nah kenapa Nyu? Enggak, kalau enggak buru-buru, nanti Johan kalau ketemu sama Tuhan tak tanya, no, kenapa kok Johan belum punya anak? Tapi itu tadi loh, kadang-kadang tuh gitu loh, ngelihat kekepoan banyak orang. Jadi saya tuh mungkin ya dengan kecuekan saya tuh jadi lebih mudah untuk fokus ke tujuan kali ya. Jadi itu kadang dengerin, ya tak dengerin, orang mau komentar apapun tak dengerin. Tapi di kepala saya itu cuma satu, bahwa saya harus selesaikan ini. Ya kan? Sehingga orang tuh mau kanan kiri mau ngomong begini begitu ya kan. Pokoknya kalau nggak ganggu saya, nggak nyentuh saya, yuk saya diem-diem aja. Ya kan. Saya nggak tahu sih ini karakter atau apa ya kan. Tapi intinya saya cuma pengen sharing buat teman-teman. Ya kan. Fokus ke tujuan. Bahkan kalau kalau mungkin teman-teman mengatakan bahwa, "Ih, tapi kalau gosip tuh asik kali," ya kan? Nggak asik kalau nggak gosip. Nah, kalau saya boleh kasih tips teman-teman, boleh nggak saya kasih PR, ya kan? Buat Anda yang baru, ya kan? Boleh nggak Anda diamond dulu baru boleh gosip sama saya? Boleh. Anda mau gosip boleh. Boleh nggak diamond dulu, ya kan? Nah, buat teman-teman yang kalau sudah diamond gimana? Nah, buat teman-teman yang sudah diamond, boleh nggak start diamond dulu settle setiap bulan, baru nanti gosip sama saya? Ya, boleh nggak masuk Crown Council dulu baru gosip? Boleh kok gosip, ya. Tapi tolong tujuannya itu loh dicapai dulu. Kenapa? Ingat teman-teman, problem finansial kita itu akan membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, masalah yang paling besar, ya menurut saya itu adalah finansial. Itu. Jadi cukupkan dulu, ya finansialnya itu diberesin dulu. Ya kan, kita mencapai kebebasan finansial, nanti kita bergosip. Loh, saya tuh suka gosip loh. Saya kemarin ketemu sama teman-teman saya pengusaha, cukup lama loh. Nah, berapa lama ya kemarin Ceria ya? Saya tuh ketemu, loh iya loh lama loh. Sore kan ya? Enggak. Setengah 7 ya. Dari setengah 7, saya baru balik mungkin jam 10. Ya kan? Lama loh. Tapi yang menarik teman-teman, saya pada waktu ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar ya, itu ternyata gosipnya beda teman-teman. Gosipnya tuh tentang peluang. Gosipnya tuh kita bisa sharing tentang usaha. Bahkan saya tuh, kalau saya bergurau, ya kan, kemarin dia sempat nanya kan, kok nggak minder tuh ketemu sama orang-orang itu. Karena ya jujur yang saya temui itu pengusaha-pengusaha besar. Ya kan. Saya bilang, enggak. Saya tuh setiap kali ketemu sama mereka, saya tuh nganggap saya tuh sekolah. Karena apa? Saya tuh banyak tahu akhirnya tentang dunia konvensional kayak apa. Dan dari situlah justru menguatkan saya betapa enaknya bisnis HD daripada konvensional. Ini teman saya, ini lagi sibuk. Saya nggak tahu sih jadwalnya dia kapan. Dia cuma ngomong minggu ini. Minggu ini tuh dia bakal menghadapi Kepala Serikat Buruhnya Jawa Barat yang katanya notabene Kepala Serikat Buruhnya Jawa Barat ini yang paling jahat se-Indonesia. Jadi teman saya lagi di demo. Ya, jadi saya tuh kalau ketemu sama mereka ya, saya tuh sekolah gitu, saya tuh belajar, saya ngeliat, oh dunia konvensional tuh sampai kayak gitu ya, oh problemnya gitu ya, ya. Jadi gosip, ya kan, bicarakan itu, direktur nggak becus ya toh, masa dibayar gaji sekian ya kan, ngurusi gini aja nggak selesai, ini kan gosip kan sebetulnya kan, tapi menurut saya kan akhirnya saya jadi nanya kan, jadi saya pada waktu ketemu sama mereka teman-teman, saya tuh malah belajar pola pikir. Bahkan saya tuh sampai sempat tanya kan, loh, kenapa kok kamu ngambil keputusannya kok gini? Kenapa kok nggak gini? Ya kan, loh direkturmu tuh kok gini? Kenapa kok gini? Makanya saya bilang, saya tuh setiap kali saya ke Jakarta, saya ketemu sama mereka, saya pasti meluangkan waktu ketemu sama mereka ini. Karena saya nganggap bahwa saya tuh kalau ketemu sama mereka tuh sekolah, ya kan? Jujur, saya paling bodoh, 4 jam ketemu. Saya tuh ngomong tuh dikit banget. Mereka yang ngoceh. Tapi buat saya itu kuliah. Menarik gitu. Tahu tentang dunia konvensional. Nah, bayangin, dia handle 5 PT, ya kan? Itu kan juga bukan satu hal yang mudah kan. Apalagi dia membawai kayak kemarin tuh karyawannya 200 orang. Ya kan? Makanya saya bilang, saya sekolah lagi. Itu. Ya. Jadi kalau dari saya cuma mengingatkan teman-teman hati-hati dengan racun pikiran. Kenapa? Karena itu tersamar. Ya. Jadi jangan sampai seperti yang terjadi
sama temennya Ko Hendra, ya kan, begitu ketahuan kanker, tahu-tahu sudah stadium sekian, sudah nggak bisa diobati, ya. Makanya taburlah hal yang baik, taburlah hal yang positif, ya. Kumpullah dengan lingkungan yang positif. Dan sekali lagi, ini yang saya selalu katakan kepada semua rekan-rekan saya, kepada semua dosen saya. Kalau Anda berpikir HD itu yang mahal produknya, Anda salah. HD itu yang mahal adalah lingkungannya. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Ciria. Kok ke aku? Hari ini bukan aku kok. Nggak Oke, apa-apa sih, terima setiap hari kasih punyamu. Oh, mohon Pak maaf. Saya lupa. Johan. Hari ini siapa yang tugasnya? Ya, Sampai saya lupa, kembalikan berarti yang bertugas. Gitu aja. berarti berarti tidurnya nyenyak. Men. Oke, ya terima kasih Pak Johan Budiman. Sharingnya sangat luar biasa. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing juga, berbagi gosip positif. Kalau tidak ada, saya akan kembalikan ke Pak Ronald Budi Darmawan. Terima kasih. Tianti monitor nggak, Ci? Ya, Nah, yang kemarin tuh loh, Ci. Dirimu kan punya pengalaman toh ngadepin orang yang negatif, terus apa yang Mbok lakukan untuk mengatasinya? Mungkin Ki boleh cerita, Ci. Ya, berkenaan dengan gosip tadi ya terlebih dahulu, kalau yang saya tangkap itu gosip itu kadang itu ya kalau yang gosipnya negatif itu bisa membunuh emosi bahkan membunuh karakter seseorang dan bahkan bisa menjerumuskan orang tersebut ke arah yang putus asa sampai kadang karena kalau gosipnya itu terus menerus itu orang tersebut bisa sampai ke arah yang nekat ya jadi kita itu harus belajar hati-hati saat kita itu ibaratnya kalau gosip itu pasti negatif jarang ya gosip itu positif gitu ya jadi sebaiknya kita harus berhati-hati saat kita itu berbicara dengan lawan bicara kita gitu ya. Dan yang menyikapi tentang sikap yang apa tadi Ci, Pak Ronald tadi, yang cerita Pak waktu Ronald, dirimu masuk leader pertama itu loh. ya waktu saya itu masuk leader pertama itu banyak sekali apa ya orang-orang yang anu ya bersikap negatif sama saya termasuk tutur kata mereka itu perkataan mereka itu membuat saya itu down gitu ya membuat saya itu eh, patah semangat itu saya alami itu di bulan Januari saat saya itu masuk ke Enterprise Leader jadi perkataan itu ya sebagai manusia pertama saat saya mendengar itu telinga saya panas, hati saya panas ya. Jadi kok sampai sampai hatinya tega-teganya dia mengatakan seperti itu gitu ya. Kok dia itu nggak mikir gitu ya. Padahal ini ibaratnya anak Tuhan gitu ya. Tapi kok perkataannya itu jadi sebuah batu sandungan yang luar biasa pedes gitu ya. Nah, di situ saya memang beberapa saat saya down, tapi eh, ya satu kali lagi saya memperkuat hati pikiran saya untuk banyak berdoa gitu ya. Di situ Tuhan membukakan suatu jalan bahwa eh, nggak usah mendengar perkataan orang lain yang negatif. Teruslah maju pada maksudnya waktu itu kan dia itu ibaratnya itu mempermasalahkan hubungan saya dengan Pak Ronald gitu ya. Jadi karena dia ini upline saya. Jadi upline saya itu dia hubungannya dengan Pak Ronald itu nggak baik dan dia itu eh, ya
menjelek-jelekkan Pak Ronald itu di depan saya saat saya itu ada pendampingan dengan Pak Ronald, dan otomatis perkataan dia itu negatif banget gitu ya. Dan dia juga apa yang dia alami itu, dia juga ibaratnya supaya bisa transfer ke saya, untuk saya juga punya hubungan yang nggak baik sama Pak Ronald, intinya seperti itu gitu ya. Tapi ya itu, sekali lagi saya banyak berdoa dan Tuhan menunjukkan bahwa saya harus bisa punya hubungan yang baik dengan Pak Ronald sebagai upline saya gitu ya. Kalau saya nggak punya hubungan baik dengan Pak Ronald, lah gimana untuk kelanjutan bisnis saya gitu. Intinya itu ya Pak. Pak Oke, Ronald. terus waktu itu saranku apa? Nih, ya wes, oke. Mungkin saya bantu perjelas ya. Jadi di Yanti ini kan kedalaman saya 5. Saya menggali di kedalaman. Kebetulan memang upline-nya itu tidak aktif ya. Upline-upline-nya itu tidak aktif. Tapi memang ada 1-2 orang itu yang menuntut perhatian tuh lebih gitu loh. Padahal ya nggak aktif juga. Dan yang sering diobrolkan itu yang negatif terus gitu ya. Keluhan-keluhan terus ya. Ya awal-awal saya dengerin, tapi kan ya lama-lama saya juga waktunya terbatas, jadi saya nggak punya banyak waktu untuk dengerin selalu gitu kan. Nah itu yang tadi mungkin dimaksud ya, orangnya itu menuntut saya harus selalu punya waktu untuk dengerin dia terus. Akhirnya ketika saya mulai menjaga jarak, membatasi waktu, nah itulah yang kemudian dicap saya tidak punya hubungan baik. Gitu ya. Nah, waktu itu memang saya saran ke Cik Yanti ya, bahwa Cik, kalau memang hal yang negatif itu sudah terlalu mengganggu dan dirimu sudah merasa terganggu ya dengan hal-hal negatif itu, blokir aja orangnya, diblok aja, supaya tidak terus-menerus masuk di dalam hidupmu dan membuat hatimu jadi kacau. Blok aja, nggak apa-apa. Dan akhirnya Cik Yanti Biasanya yang buat hati melakukan itu. kacau itu ini Pak Ronald, yang buat hati kacau itu biasanya balon hijaunya meletus, ya Oh kan? iya, betul. Ya, mungkin kalau saya mungkin membantu untuk memperhalus, mungkin jangan blokir, arsip aja. Jadi WA-nya tuh diarsip aja sehingga nggak Mm-mm, kelihatan. Ya, mm-mm. kalau blokir itu nanti apa ya? Kadang ya ini pun terus terang saya itu belajar teman-teman ya. Soalnya kan terus terang hari ini orang tuh sangat luar biasa. Ini loh lucu ya. Saya pribadi ya, kadang-kadang tuh mendengarkan kalau donan-donan cerita ngepoin orang di medsos tuh luar biasa. Ini orangnya lagi aktif loh. Saya tuh kadang gini, kok tahu toh? Lu ya, ini lihat, ini kelihatan ini, kelihatan ini. Saya pikir, aku kok nggak pernah ngeliatin dia gitu-gitu itu. Buat saya orang tak telepon nggak bisa ya sudah, ya kan. Saya cari yang lain ya kan. Dan ternyata tuh kelihatan, ya kan. Pernah ada lagi cerita sama saya. Aku ini diblokir kok. Tahu dari mana? Lihat. Ini kalau ini begini, ini begini, ini begini. Nah, pikir, ya ampun. Sampai segitunya ya kan. Dan intinya saya menemukan cara yang halus. Arsip ya kan. Arsip. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa sih. Kalau yang bahasa Inggris itu arsip. Ya. Diarsipkan. Arsip. Oh arsip. Nah, jadi WA-nya dia diarsip saja. Ya kan. Ya, Terus kalau ditelepon gimana? Ya, jadi gini teman. Nah ini teman-teman hari ini itu juga harus belajar untuk memanajemen telepon juga, ya kan? Ya apa ya? Ya bukan memanajemen telepon ya apa ya? Kadang-kadang itu kan kebalik kan. Jadi kalau lagi down ya kan, upline-nya tuh lo bisa di reject teleponnya, ya kan? Nah tapi terus kalau ada orang toksik kok nggak berani nge-reject itu loh, kadang heran saya, ya kan? Ya. Tapi satu lagi yang saya pengen sharing sama teman-teman, jadi gini, bukan upline tuh pengen dibela. Nah, saya cuma sharing aja sama teman-teman gini. Belajarlah membangun sebuah hubungan dengan orang. Memang kalau ada informasi masuk, apalagi kalau informasi itu baru satu orang, anggaplah itu adalah sebuah informasi. Kita hanya butuh waspada, bukan memusuhi. Ya kan? Satu orang cerita,
Ya informasi aja. Misal ya kan. Sari itu ternyata begini ya kan. Orang yang cerita sama saya pasti tahu. Jawaban saya pasti apa? Ya. Terus apakah hubungan sama saya sama Sari juga berubah? Ya buat saya selama Sari tidak gangguin saya ya sudah ya kan. Lah informasi itu gimana? Minimal informasi itu membuat saya waspada, tapi bukan memusuhi, ya kan. Ingat teman-teman, bukan karena apa-apa ya. Karena setiap manusia itu pasti pernah buat salah. Saya pun juga sama. Ini buat teman-teman yang makin lama makin dekat sama saya. Saya yakin kok, suatu hari nanti Anda akan marah sama saya. Karena saya punya kelemahan. Ya kan? Tapi ya itu, saya pribadi, ya saya tahu saya juga punya kelemahan. Saya kalau salah ya saya minta maaf. Ya kan? Tapi kalau Anda nuntut sempurna, ya itu saya tidak sanggup. Ya kan? Karena apa? Saya tuh takut tuh teman-teman. Apalagi kalau yang diceritakan Pak Ronald kan. Apa namanya? Downline-nya nuntut upline-nya sempurna. Tolong ya buat para downline, jangan tuntut kami ini para upline sempurna. Kenapa? Karena Anda tuh nuntut kami sempurna, itu berarti Anda doakan kita tuh cepat dipanggil Tuhan loh. Kan katanya kita kalau sempurna kan sudah kembali sama yang kuasa, ya kan. Jadi kalau Anda nuntut kami itu sempurna, ya kan, berarti Anda tuh doakan kita cepat kembali, ya. Jadi kita juga punya kelemahan, tapi ini caranya. Orang emosi, orang jengkel itu adalah hal yang wajar. Jadi juga bukan terus kayak apa ya, ih, ayo Ronald, kok ngomongin orang? Ya enggak, ya mungkin lagi kesel aja. Ya udah, lagi kesel ya didengerin. Itu aja. Ya, tapi nggak usah terus diteruskan gitu. Terus kayak contoh ya kan, kalau tadi Anda kepikiran itu, nah, tadi ceritanya Pak Johan juga di awal rasanya juga buat penasaran tuh, ya kan, orangnya siapa sih yang diceritakan Pak Johan. Nah ini saya juga ngomong nih buat Angelin, Ciria, ya kan, sama Cewi, ya kan, kalau Anda bocorkan namanya itu Anda jadi toksik, ya kan. Nah kadang-kadang ini kan intel-intel ini kan luar biasa kan. Wah, sama planku satu ini nggak dapat bocorannya. Bagaimana kalau saya tanya yang lain? Tadi katanya siapa? Yang tahu? Yang tahu Angelin ya? Oke, yang tahu Ciria ya? Yang tahu ini ya? Itu saya juga ngomong sama mereka. Kalau sampai Anda itu bocorin, ya kan? Saya kan udah ngomong, teman-teman nggak perlu tahu, ya kan? Jadi kalau Anda merasa bahwa, wah, saya mau jadi hero buat teman-teman yang lain yang nggak tahu ya, teman-teman yang nggak tahu gosip datang ke saya gitu ya. Anda juga toksik, ya kan? Wong saya sudah ngomong nggak perlu tahu, ya kan? Lah kok cari tahu? Kan saya cuma bilang peristiwanya nih loh kita belajar, ya kan? Nggak perlu tahu orangnya, itu. Ya, mungkin itu aja. Thank you ceritanya, sharingnya Cianti, dan terima kasih buat kedewasaannya untuk bisa memilah-milah. Ya, saya kembalikan lagi ke siapa tadi ya? Yuk kita tutup yuk, udah 8:53. Siapa yang mau bantu tutup doa hari ini? Memang kalau gosip itu memang lama memang. Bu Mia atau Bu Naning? Mbak Mia mau bantu tutup doa? Boleh kok. Ayo silakan. Aku ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Surfi sodri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah hari ini dan hari-hari berikutnya kebaikan. Pertemukanlah kami selalu dengan kebaikan dan orang-orang yang baik. Lindungilah kami, mudahkanlah jalan kami. Lancarkanlah rezeki kami, mudahkanlah kami dalam berusaha untuk menuju apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada kedua orang tua kami, berikanlah kesehatan kepada suami dan anak-anak kami, tuntunlah kami selalu ke jalan yang benar, berkailah kami selalu, tunjukkanlah jalan yang terbaik untuk kami. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Oke, terima kasih Bu Mia. Yuk kita foto. Oke, semuanya. Satu, dua, cekrik. Yes. Oke, sampai ketemu besok pagi. Ada pengumuman mungkin, Sar? Escape teman-teman, ayo kita escape yuk. Kok ngajak lari ya? Kita escape. Ya maksudnya escape sejenak untuk kita belajar untuk tumbuh gitu loh maksud saya. Ya 16-17 teman-teman segera hubungi para mentor Anda. Menyesal kalau Anda tidak ikut ya. Ada banyak sesi-sesi yang menarik dan banyak kejutan-kejutan yang mau kita buat. Oke? Oke, Oke. sampai ketemu besok. Oh ya, sorry, ini mau Ya. diumumkan nggak? Diamond Class Semarang katanya mau buka gelombang kedua, batch 2. Iya, Desember. Tapi kita belum ngelis mulai startnya kapan. Tapi mulai cari pesertanya dulu Ini ya. teman-teman, coba Anda list ya, donan-donan baru Anda. Semarang, Diamond Class Batch 2 mau buka. Ya, Jakarta, Pontianak dulu. Diamond Class Batch 1, ya tanggal 9. Diamond Class Jakarta, Batch 1, tanggal 10. Jadi segera, ya, segera hubungi, segera Iya. daftarkan. Segera daftar. Oke? Oke, Ya, itu ini aja dari saya. ada